Alright, welcome back in my channel Draw Story Hari Art. Channel menggambar dengan berjuta kreasi dengan berbagai imajinasi. Kali ini gue mau bikin draw story tapi yang berbeda. Nah, di sini mungkin bagi kalian yang aneh langsung ke episode 2, lebih baik kalian nonton dulu episode satunya. Soalnya kenapa? Kalau kalian nonton episode 2-nya langsung, kalian gak akan ngerti ceritanya kayak gimana. Nah, kalau kalian pengen nonton si episode pertamanya, itu kalian gampang tinggal klik aja tombol yang ada bulat, itu ada tanda I, itu di situ. Nah, di situ kalian bisa menemukan episode buat ke satunya. Jadi kalian bisa melanjutkan ke episode keduanya. Soalnya episode keduanya itu kelanjutannya itu cukup rumit gitu kalau nggak dari awal. Nah, di sini juga gue mau perubahan konten yang cukup spesifik gitu. Soalnya dari yang namanya traditional drawing ke digital drawing tuh kayak gimana. Nah, kalian pasti penasaran kan? Makanya simak terus. Nah, perubahannya tuh kayak gimana ya? Sebelumnya gue juga minta maaf. Awalnya kan gue itu ngejanjiin bikin animasi nih, tapi karena gue itu kesibukan kerja dan juga ada aktivitas lain, gue nggak bisa bikin konten sepenuhnya full di YouTube. Makanya gue susah banget gitu ngatur waktunya ya. Mungkin ini inisiatif gue sendiri dan gue mencoba. Apakah kalian suka atau enggak gitu? Gue bikin draw story-nya tuh draw story yang digital drawingnya. Soalnya banyak juga permintaan kalian yang minta gue digital drawing gitu. Gue pernah rating di tab komunitas. Nah, tab komunitasnya tuh ya pokoknya seperti itu. Kalian minta digital drawing dan gue penuhi permintaan kalian. Nah, kalau di sini, kalau misalkan draw story ini tembus viewsnya 2K dalam waktu kurun 3 hari atau like lebih dari 100, gue pasti bikin dan gue pastiin bikinnya tuh pasti update seminggu 2 kali lagi. Makanya jangan lupa like terus, oke? Nah, misalkan nih kalau gue mau lanjut ke episode kedua, pasti kan kalian pengen nonton dulu nih cuplikan yang episode pertama kayak gimana. Tapi ini masih traditional drawing gitu ya, maaf aja gitu kalau beda kontennya sama yang sekarang. Nih gue tunjukin. Harap dia akan segera pulang menemuiku kembali di tanah Jawa Pekalongan ini. Hati ini tidak bisa mengelak. Selalu ada debar yang menakutiku terus-menerus. Kalau Rehan tidak akan pernah kembali. Nah, mungkin kurang lebih ya seperti itulah pokoknya. Ya makanya lanjut ke episode 2 yang sekarang. Semoga kalian bisa menikmati draw story-nya dan stay watching. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Aku tiada letih menunggu Rehan yang tak datang-datang juga menemuiku. Sampai bidadari kecil kami yang sejak dulu kukandung, kini berusia 3 tahun. Tiada surat, SMS, ataupun telepon yang mengatasnamakan dirinya menghubungiku. Nomor telepon yang ia tinggalkan pun telah mati. Tidak dapat dihubungi kembali. Rehan seperti hilang di telan bumi. Dan ku coba menanyakan kepada teman-temannya yang mengurus proyek, Rehan telah mengundurkan diri. Firasatku 3 tahun lalu ternyata benar adanya. Aku tidak sanggup lagi berbohong kepada bidadariku Tiara. Dia selalu menanyakan ayahnya. Aku pun bertekad untuk pergi menyusul Rehan ke Jakarta dengan alamat yang ia tinggalkan tempo lalu. Namun miris sungguh miris, malang sungguh malang. Ketika sampai di Jakarta, rumah yang kujumpai sesuai dengan alamat yang tertara. Ternyata penghuninya sudah pindah 2 tahun lalu. Mendengar kabar itu, kakiku lemas, tiada upaya lagi yang bisa kulakukan. Rehan benar-benar telah ditelan bumi. Dia benar-benar mempermainkan nasib kami. Ingkar janji. Ya, itulah yang dilakukan Rehan, ingkar janji. Dengan memaksakan diri, aku berjalan menelusuri trotoar dengan sambil menggendong Tiara anakku. Perutku terasa lapar. Mungkin anakku juga lebih lapar dariku. Uang yang kubawa pas-pasan untuk ongkos berangkat saja. Aku menangis berlinang air mata. Tiara yang sedang kugendong perlahan menghapus air mataku. Itu menambah rasa sakit di dadaku. Sampai akhirnya
Ada sebuah mobil sedan putih berhenti di depan kami. Perlahan, mobil itu membuka kaca jendela mobilnya. Dia menawarkan sebuah tumpangan untukku juga Tiara. Awalnya aku takut, namun aku melihat kondisi Tiara yang sudah kecapean. Ya, akhirnya aku masuk ke dalam mobil itu. Di dalam mobil itu nampak seorang ibu parubaya yang cantik dan modis. Dan dia bertanya, "Mau kemana, Dek?" Tanya ibu parubaya itu. "Entahlah, Bu, saya juga tidak tahu," jawabku lemas. "Ya sudah, kalau begitu ikut ibu aja ya. Kita ke rumah ibu. Nanti kamu bisa cerita sama ibu yang sebenarnya. Lagian si kecil juga sepertinya sudah lapar dan perlu istirahat." Memang, ibu ini baik terhadap kami. Tak jarang di kota Jakarta ini masih ada orang yang baik seperti ibu ini. Kenalkan, saya Santi. Ya, aku Ayu. Kami berkenalan di dalam mobil, sampai akhirnya tak terasa mobil telah berhenti di sebuah rumah yang mewah dan besar sekali. Ya sudah, Dek Ayu dan si kecil tidur saja ya, beristirahat di kamar. Bu Santi pun mengajakku ke kamar untuk beristirahat sehabis dijamu dengan makanan. Tanpa berpikir apapun, aku dan Tiara tertidur lelap sekali. Sampai pagi bersambut, kami belum bangun. Namun aku terbangun oleh kegaduhan suara dari luar. Ketika aku bangun, Tiara tidak di sampingku. Aku coba keluar kamar untuk mencari Tiara. Setelah aku dapati, Tiara sedang bermain dengan wanita cantik juga seksi. Aku menghela nafas panjang. "Kenapa? Kaget ya?" Suara dari belakang mengagetkan diriku. Rupanya itu suara Ibu Santi, orang yang menolongku kemarin. Iya Bu, saya kaget," ujarku. "Bagaimana semalam tidurnya? Nyenyak? Apa kamu suka dengan kamarnya?" Tanya Ibu Santi dengan polos. Aku pun menjawab, "Iya, aku memang suka kamarnya." "Bagus, kamar itu sebentar lagi akan jadi milikmu." Aku tidak mengerti dengan maksud perkataan Bu Santi padaku. "Cepat mandi dan pakai gaun ini." Sikap Bu Santi mendadak menjadi kasar padaku. Dia melemparkan gaun yang seksi ke wajahku. "Apa maksud dari semua ini?" Tanyaku penasaran. "Mulai hari ini, kau sudah resmi menjadi pelacur di rumah bordir ini." Aku kaget mendengar perkataan Ibu Santi yang begitu kasar. Para bodyguard Bu Santi menyeretku ke kamar untuk berganti baju. Aku sudah berontak, namun aku diancam. Kalau aku tidak mau melakukan semua ini untuknya, dia akan membunuh Tiara, anakku. Sekarang Tiara disandra oleh Bu Santi untuk menjadi alat ancamanku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku menurut padanya dan memakai gaun seksi yang dilempar ke wajahku tadi. "Wow, perfect sekali," terlontar pujian dari seorang bodyguard Bu Santi. Ketika melihat Ayu memakai gaun merah yang seksi dengan sedikit terbuka di bagian dada, yang menonjolkan belahan dada si pemakai. "Kalau tidak cantik, mana mungkin dia kupungut dari jalanan," dengus Bu Santi. "Bu, apa yang harus saya lakukan?" Tanya aku lirih. "Heh, kamu jangan panggil saya ibu lagi. Kamu harus panggil aku Mami. Mami Santi." Dalam hati, Mami Santi sang mucikari bergumam kalau Ayu akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Melihat wajahnya yang cantik dan postur tubuh yang masih langsing, tidak menutup kemungkinan orang-orang akan mengiranya masih perawan. Kecantikan Ayu mengalahkan kecantikan para pelacur lainnya. "Hei, Om Hendro, sudah siap aja nih Om?" Terdengar sapaan Mami Santi yang hangat menyambut tamu pertamanya yang akan disodorkan kepada Ayu. "Om, barang baru, Grace," bisik Mami Santi nakal. "Oh iya? Berapa?" tanya sang tamu. "Ah, Om ini seperti tidak tahu harga Grace aja," genit Mami Santi.
Oh, oke, aku mengerti. Nanti akan kutransfer padamu 150 juta, cukup kan? Mendengar jumlah rupiah yang beratus-ratus itu, mata Mami Santi langsung terbelalak. Di sebelumnya tidak ada pernah ada yang mencatuk harga setinggi itu kepada anak buahnya. Namun Ayu berontak kala itu. Dia tidak mau melayani laki-laki parubaya itu. Dia berontak dan hendak kabur. Namun Mami Santi mencubit lengannya dengan keras dan berbisik, "Kalau kamu sampai mengecewakan pelanggan setiaku ini, kau pasti tahu kan akibatnya. Kau tidak sayang dengan nyawa anakmu, ha?" Dengan berat hati, Ayu pun pergi menaiki mobil Mercy milik si tamu dan melaju menuju hotel terdekat. Nah, mungkin segitu aja draw story dari gua untuk kali ini. Semoga kalian terus ngedukung channel ini, dan jangan lupa buat like, komen, dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe. Thanks for watching and let's go for the next update, Arthurs. Bye. Channel saya juga di subscribe ya Bang. Dirian Arpandi ada di sini. Dicek aja, masih baru kok. Makasih. Siap.